Halo warga Konoha sekalian. Guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada dugaannya 3 orang Israel yang diusir dari gym Bali, tapi anehnya ketika diusir, gym tersebut malah diserbu bintang 1. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ketiga orang Israel ini diusir? Jadi diduga karena orang Israel ini adalah mantan tentara IDF, kemudian diduga dia melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Tapi anehnya, gym tersebut dibombardir oleh bintang 1. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masalah ini jadi kontroversi? Apa alasannya? Apakah karena mantan tentara IDF gitu? Kenapa warga Konoha itu sensitif dengan mantan tentara IDF? Apa alasannya? Apakah karena ketakutan gitu? Sementara baru-baru ini ada banyak warga negara Palestina di Bali melakukan kejahatan. Ada yang menyebarkan narkoboy, ada juga yang menipu dengan modus COD. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, kronologinya ada 3 orang diduga mantan tentara IDF. Ini masih dugaannya, belum pasti gitu ya. Mantan tentara IDF ini diduga menggunakan paspor Eropa, bukan paspor Israel, sehingga bisa masuk ke Bali. Nah, anehnya pemilik gym itu mengetahui bahwa ketika diduga ya mantan tentara IDF ini masuk ke gymnya, langsung tahu gitu. Itu yang jadi pertanyaan besar. Dari mana mereka tahu gitu? Kemudian diduga ketiga mantan tentara IDF ini melakukan kekerasan. Nah, anehnya langsung diserbu dengan bintang 1. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan orang-orang Bali itu sebenarnya sangat menghindari yang namanya rasis gitu ya. Karena dia mantan IDF sehingga diperlakukan tidak baik, itu kan nggak baik ya. Dan itu tidak disukai oleh orang-orang Bali gitu. Itu merusak citra Bali gitu. Orang Bali itu sangat menjaga yang namanya citra Bali karena mereka hidup dari situ gitu ya. Mereka hidup dari yang namanya pariwisata, menjual keindahan alam, menjual budaya. Ini sangat bagus sekali menurut saya pribadi ya. Saya sangat mengapresiasi teman-teman Bali yang melakukan bintang 1 karena kita tidak boleh memvonis seseorang itu bersalah kecuali ada bukti yang valid gitu. Ya, diduga ketiga mantan IDF ini juga belum terbukti melakukan kekerasan gitu. Kan masih dugaan juga gitu ya. Artinya gini, saya tidak berpihak pada Israel di sini ya. Disclaimer on ya, saya bukan buzzer Israel ya. Saya bukan pendukung Palestina juga gitu ya. Artinya saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada Israel dan Palestina dan siapapun ya. Saya berpihak pada kejujuran. Kalau saya perhatikan itu, warga Konoha itu ada sensitif terhadap mantan IDF ya. Ya dulu viral tuh ya, ada 1 orang duga mantan IDF beli villa di Bali, tapi malah heboh gitu ya seantero Konoha. Anehnya ada banyak warga negara asing seperti negara Arab, kemudian negara Palestina yang melakukan kejahatan di Bali, tapi biasa-biasa aja, nggak jadi masalah. Bahkan baru-baru ini ada yang nipu sampai 60 juta, kemudian ada yang menyebarkan narkoboy dan sebagainya, tapi nggak dipermasalahkan tuh ya. Ini yang aneh menurut saya pribadi ya. Ini namanya standar janda ya. Kita pilih kasih gitu ya terhadap orang tertentu. Ya harusnya apa? Harusnya ini dong ya. Harus adil gitu ya. Nggak boleh pilih kasih ya. Kemudian kenapa kita harus membenci mantan IDF? Kenapa kita harus membenci Israel gitu? Apa alasannya? Ini yang jadi pertanyaan besar. Apakah karena kita membela Palestina? Kenapa kita membela Palestina sehingga kita membela Israel? Kalau misalnya Palestina itu beragama Hindu, apakah kita akan membela Palestina? Kayaknya enggak. Warga Konoha itu membela Palestina itu karena seiman. Enggak ada alasan lain ya.
karena seiman aja gitu. Coba kalau Palestina beragama Buddha nggak bakal di puja-puja, nggak main gitu ya. Ya perang-perang aja lah gitu. Jadi kita membela Palestina itu bukan karena kemanusiaan, tapi karena seiman, karena seagama. Itulah yang ada di pikiran orang-orang Bali menurut keyakinan saya. Karena penonton saya juga banyak orang Bali ya, orang Bali, orang Timor Leste, orang Malaysia juga ada gitu. Jadi itu yang ada di pikiran orang-orang Bali, sehingga orang-orang Bali itu tidak suka dengan orang yang rasis. Artinya gini, bentrok antara Palestina dan Israel itu kan kita nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar kan. Ya, kalau ada yang mengatakan, oh yang menyerobot tanah itu kan orang-orang Israel. Kan nggak ada datanya juga yang mengatakan seperti itu. Menurut data ya, saya tidak berpihak pada Israel di sini. Menurut data, justru orang Israel membeli tanah orang-orang Palestina gitu, dijual itu, bukan menyerobot gitu ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan, oh diserobot tuh waktu selesai perang gitu, ya itu kan karena terjadi perang. Kenapa nyerang Israel duluan? Itu kan yang jadi permasalahan. Wilayah Israel itu bertambah karena perang kan. Itu fakta. Emang saya harus mengakui itu ya. Itu ya karena pengaruh dari apa? Pengaruh daripada perang, makanya wilayahnya tambah luas gitu. Ya siapa suruh perang? Itu kayak yang jadi permasalahan. Kenapa coba-coba memerangi orang lain atau negara lain? Jadi Israel itu kan pernah dikeroyok ya beberapa negara. Ya. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya pertambahan wilayah ya. Masa setelah selesai perang tanahnya dibalikin lagi? Nggak mungkin kan. Ya makanya jangan mulai perang gitu. Artinya gini, kalau Israel itu jahat, apakah Palestina suci? Coba saya naik sama itu video nih. Apakah orang Palestina semuanya suci gitu, nggak pernah melakukan kejahatan? Ya kalau misalnya Anda bongkar kejahatan Israel, bongkar juga kejahatan Palestina. Bongkar juga kejahatan Gaza. Tapi kita nggak pernah peduli itu kan. Yang kita pedulikan itu apa? Yang kita pedulikan itu yang penting yang salah itu Israel gitu. Jadi sama seperti yang ada di Bali. Ya, menurut keyakinan saya, agama yang mengusir orang-orang Israel itu pasti agama-agama tertentu atau agama mayoritas di Konoha atau agama Arta 6 ya. Kalau Hindu mah kayaknya nggak terlalu ya. Ya, jadi itu yang jadi permasalahannya. Menurut kalian gimana? Apakah ini baik atau tidak? Jadi please lah gitu ya. Kita jangan terlalu mencampuri urusan Israel Palestina. Negara-negara maju itu nggak peduli dengan urusan Israel Palestina. Coba saya mau naik sama itu video nih. Apakah ada negara yang peduli dengan Palestina Israel? Apakah ada yang peduli? Nggak ada peduli. Negara maju biasa aja gitu. Kecuali menguntungkan gitu, baru mereka peduli. Warga Konoha juga sebenarnya seperti itu. Ya, menurut keyakinan saya, Free Palestine itu hanya komoditi gitu ya. Karena nggak ada satupun warga Konoha yang membela Palestina perang gitu, nggak ada. Yang bantuin perang gitu nggak ada. Mana coba? Ya kalau misalnya mengatakan, oh ongkosin dong, ya kasih ongkos, itu bukan alasan. Ya orang pergi ke Abu Dhabi, ya kemudian oh Qatar, Dubai dan sebagainya, kan banyak tuh warga Konoha pergi ke sana kerja di sana. Ada yang ke Arab gitu. Ke sana mereka bisa kok, ya bisa kok nyari ongkos, tapi kenapa ke Palestina nggak bisa nyari ongkos? Ya, TKW di Konoha itu kan banyak ya. Kenapa ke Palestina nggak bisa nyari ongkos? Ya kan, itu bukan alasan. Menurut keyakinan saya, orang-orang yang meneriakkan Free Palestine itu biasanya mereka dapat keuntungan dari apa? Dari donasi, menurut keyakinan saya. Maka Free Palestine itu dikembangbiakan supaya apa? Supaya donasi lancar gitu. Itu menurut keyakinan saya. Boleh-boleh aja kalau misalnya ada yang berpikir lain, boleh-boleh aja. Ya. Kalau ada yang berpikir beda, boleh-boleh aja. Ya, artinya gini, kita tidak boleh intoleransi dengan perbedaan pendapat. Bayangkan ya, berbeda pendapat aja sudah intoleransi, apalagi beda agama ya kan? Makin intoleran dong ya. Agama itu kan lebih rumit daripada pendapatnya. Jadi yang perlu saya tekankan di sini,
apapun agamanya, apapun rasnya, sukunya, jangan terlalu membenci gitu ya. Lagian kan Israel kan nggak tahu di mana Konoha. Warga Israel itu nggak semuanya mengetahui di mana Konoha, ya kan? Tapi menurut keyakinan saya, ya, saya itu bukan orang curigaan ya. Tapi jangan-jangan ya, adanya tentara Israel datang ke Bali itu, jangan-jangan sebagian mereka itu intel ya, menurut keyakinan saya. Ya, walaupun nggak semuanya. Orang-orang itu kan terlatih ya. Orang-orang Israel itu kan terlatih ya. Mereka datang ke Konoha itu kan mereka juga terlatih gitu. Kemudian mereka juga nggak terpancing emosi. Saya pernah melihat video orang Israel itu dimarah-marahin di Bali karena diketahui dia adalah seorang yang berasal dari Israel gitu. Dimarah-marahin gitu ya. Dan apakah terpancing marah? Enggak. Jadi mantan IDF itu dilatih untuk tidak terpancing marah gitu. Tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang tidak gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini, saya warga intelektual, saya profesional.